Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yoga Anas Amrullah dengan NIM A710190014. Yang kedua ada Muhammad Fauzan Aldari dengan NIM A710190028. Yang ketiga ada Damar Dewantoro dengan NIM A710190039. Dan yang terakhir ada Anissa Setiawati dengan NIM A710190045. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil game edukasi 3 dimensi kami, yaitu berjudul Scavenger Man. Nah, mungkin bisa di run Mas ya gamenya. Baiklah, ini dia game edukasi dari kelompok kami yang berjudul Scavenger Man. Game ini merupakan sebuah game ya, yang dimana pemain nanti diharuskan untuk mengambil sampah yang ada di map yang telah dibuat. Nah, game ini kami buat dengan menggunakan Unity dan aset-asetnya dari Asset Store ya. Mungkin bisa dilihat untuk aset-asetnya sendiri. Nah, kurang lebih aset-aset yang digunakan adalah sebanyak itu. Dan kemudian untuk scene-nya Mas mungkin bisa diperlihatkan, ada beberapa scene di situnya, di folder scene-nya itu. Oke, kurang lebih ini scene-scene yang terdapat pada gamenya, dan mungkin untuk halaman utama akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Waktu dan tempat saya persilakan. Nah, mungkin langsung aja ya. Pada halaman utama game Scavenger Man ini terdapat 4 button atau tombol. Nah, yang pertama ini ada tombol informasi. Tombol informasi ini berisikan cara bermain. Nah, di sini dijelaskan terdapat skor waktu ataupun cara bermainnya, yaitu menggunakan keyboard dan mouse. Nah, di sini gamenya itu mengumpulkan semua benda di atas untuk mendapatkan skor. Nah, lalu ada juga tombol di sebelah kanan itu tombol silang, yaitu untuk keluar dari gamenya. Nah, seperti itu. Lalu ada juga tombol pengaturan. Nah, di dalam pengaturan ini untuk mengatur suara atau volume pada permainan. Terus yang terakhir, tombol mulai. Nah, ini tombol mulai untuk memulai permainan. Mungkin untuk memulai permainan akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh teman saya. Oh, baiklah, saya akan kembali melanjutkan terkait gameplay atau permainan dari gamenya ya. Jadi untuk permainnya seperti yang dijelaskan pada halaman info tadi atau halaman cara bermain tadi ya. Kurang lebih untuk menggerakkan playernya atau pemainnya itu digunakan keyboard WASD dan spasi ya. Kalau WASD itu untuk bergerak maju, mundur, kanan, kiri, dan spasi digunakan untuk melompat atau loncat. Kemudian mouse digunakan untuk mengatur atau mengarahkan kamera. Kemudian tujuan dari gameplaynya adalah orang ini merupakan sukarelawan ya. Karakternya merupakan sukarelawan. Dia harus ngambilin sampah yang ada di map yang telah dirancang. Dan selama pemain ini mengumpulkan sampah, akan ada musuh ya atau AI sebagai pengganggunya. Jadi setiap sepersekian detik itu akan spawn atau muncul dan menempel pada playernya. Ini mohon maaf ya kalau gameplaynya itu kurang agak sedikit terang atau bagaimana, karena sudah di setting presetnya itu menjadi low semuanya, sehingga ya mohon maaf juga kalau hasilnya kurang maksimal. Dan untuk awal ketika diklik tombol mulai tadi akan diberikan waktu 90 detik ya. Nah, kemudian ketika 90 detik itu sudah habis, maka akan muncul sebuah halaman baru atau pop up berupa game over ya, atau permainan telah selesai, dan akan muncul 2 tombol, yaitu tombol restart dan back to menu. Tombol restart digunakan untuk kembali memainkan permainannya, dan back to menu itu kembali digunakan untuk kembali ke menu. Nah, mungkin bisa dicoba yang back to menu langsung saja, Mas. Ya, langsung kembali ke menu. Ya, mungkin untuk gameplaynya kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Mungkin bisa dilanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan untuk bagian codingannya.
sini pada bagian game menu kita menggunakan countdown ya, countdown untuk menghitung mundur supaya akhir dari game itu ada, jadi tidak infinity tapi pemain akan berhadapan dengan waktu yang telah ditentukan oleh si game. Nah, untuk menggunakan codingannya di sini ada di bagian yang pertama set timer ini, di mana fungsi ini akan kalkulasi waktu yang nanti hingga mencapai angka waktunya 0 detik. Nah, kemudian jika gamenya aktif, maka kalkulasi timernya akan berjalan hingga nilai waktunya mencapai 0 ya. Kemudian jika gamenya aktif dan waktunya kurang dari 0, yang artinya waktunya sudah habis, maka gamenya itu akan berubah jadi false. Kemudian nanti aplikasi game itu akan keluar. Kemudian tampilan game over yang tadi yang ada bilangnya restart dan back to menu akan muncul. Karena tadi menggunakan kapasnya yang sebelumnya tipenya masih false, kemudian akan juga menjadi true. Nah, ini yang bagian fungsi restart game sama back to menu yang merupakan untuk button ya, button ketriggernya ketika user mencet tombol button tersebut, maka akan kembali ke load scene-nya yang bagian restart game ya, berarti scene-nya itu diulang kembali. Kalau misalnya maka si manajernya ini load scene-nya akan meload bagian menu. Mungkin itu saja bagian game manajernya. Selanjutnya untuk bagian AI akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Damar. Oke, terima kasih. Sini saya menjelaskan AI-nya ya. AI-nya itu berupa monster atau kuman yang mendekati playernya. Dari finding tag itu AI atau monsternya itu mendekati playernya atau mencari playernya. Lalu monsternya itu mendekati playernya itu untuk memperlambat playernya untuk mengambil sampah. Dan untuk punishment dan rewardnya itu kalau kita mengambil sampah maka skornya akan bertambah, dan jika punishment-nya itu berupa monster yang mendekati playernya dan memperlambat sehingga waktunya akan habis. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin bisa ditampilkan script-script yang kami gunakan ya, Mas. Secara garis besar aja. Script-script yang telah kami susun sedemikian rupa hingga hasil gamenya menjadi seperti ini tadi ya. Nah, baiklah, ini dia script-script yang kami gunakan. Ini mulai dari audio manager, kemudian ada chaser untuk AI-nya itu mengejar playernya. Kemudian ada checkpoint, ada damage, ada enemy move, game manager, health, mouse lock, peluru, rotate, banyak sekali ya di sini script-script yang telah kami susun sedemikian rupa hingga menghasilkan atau menciptakan sebuah game seperti ini ya. Baiklah, mungkin kurang lebihnya itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya atau salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Mungkin sekian dulu presentasi dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.